Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelum kita mulai interview atau wawancara, saya ingin mengucapkan dulu selamat, syukron atas kesiapan, keberanian antum semua untuk bersedia maju sebagai calon ketua OSIS. Saya yakin antum semua punya potensi yang luar biasa. Dan sebelum saya sebagai kepala sekolah memberikan usulan siapa di antara antum yang akan menjadi ketua OSIS di periode yang akan datang, saya tentunya harus mengetahui dulu lebih lanjut visi apa yang akan antum kerjakan buat OSIS dan bagaimana antum membawa OSIS kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat, khususnya untuk seluruh siswa, seluruh teman-temannya itu. Jadi ada beberapa poin pertanyaan yang akan saya ajukan untuk melihat lebih lanjut bagaimana kesiapan antum untuk menjadi ketua OSIS. Sebelumnya saya kasih waktu masing-masing 30 detik untuk memperkenalkan diri secara ringkas. Saya mulai dari sebelah kanan. Silakan. Saya Furqan dari teman kelas 8 asal Sapin. Perkenalkan, nama saya Furqan dari Rasulullah, siswa kelas 8 berasal dari Belawa. Perkenalkan, nama saya Rizky Hadintan, siswa kelas 8 dan asal saya anak Kemang. Baik. Royan ya, Royan, Al-Fahri, kemudian Furqan, Naufal, Rizky, ada 4. Baik, saya ke Royan dulu. Royan, apa kira-kira visi dan misi Royan sebagai calon ketua OSIS? Bagaimana rencananya Royan untuk mencapai visi misi? Apa yang ingin antum lakukan untuk OSIS ketika dipilih menjadi ketua OSIS? Mewujudkan generasi religius dan unggul. Untuk mewujudkan religius dan unggul, ketika Royan terpilih menjadi ketua OSIS, apa program-program andalan yang bisa Royan lakukan? Pelatihan di Rosa, terus itu saja. Saya ke Furqan. Kalau Furqan, apa rencana Furqan ketika terpilih menjadi ketua OSIS? Membawa nama baik sekolah. Terus Menjalankan program dengan baik. oke, menjalankan program dengan baik. Apa program andalan Furqan? Tarbiyah. Oke. Kalau Naufal, apa visi misinya antum ketika terpilih menjadi ketua OSIS? Kan harus ada visi misi. Apa rencana? Iya. Menerapkan sistem bahasa Arab di pondok.
Oke. Rizky Halilintar. Membuat sekolah lebih maju, Membuat sekolah ini. membuat program-program baru dan juga menerapkan wajib bahasa Arab. Oke, menerapkan wajib bahasa Arab. Baik. Kemudian saya ke Furqan. Menurut Furqan, apa arti penting OSIS di kehidupan sekolah, khususnya sekolah kita, sekolah yang berbasis Islam? Iya. Apa arti penting OSIS dalam kehidupan sekolah? Apa artinya? Atau bagaimana Furqan bisa pastikan bahwa OSIS ini bisa menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai Islami di lingkungan sekolah? Kita kan kalau jadi ketua OSIS, pengurus OSIS, akan jadi sorotan ke teman-teman kita. Bagaimana Furqan memastikan bahwa OSIS ini bisa jadi contoh untuk menerapkan nilai-nilai Islami di sekolah? Membuat aturan. Kalau Naufal, bagaimana Naufal bisa pastikan bahwa OSIS ini bisa jadi contoh dalam penerapan nilai-nilai Islami di sekolah? Membuat peraturan, Ustaz. Membuat peraturan. Sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Contohnya? Betul. Beradab, Ustaz, sama kakak kelas. Oh, beradab ke kakak kelas. Sama Ustaz. Sama Ustaz. Kalau Rizky Halilintar? Membuat program-program yang bermanfaat bagi santri-santri dan juga Ustaz. Kalau Royan? Memastikan kepada semua siswa bahwa pentingnya mengenal agama dan kebiasaan. Oke. Kemudian saya ke Naufal. Misalkan di dalam tim OSIS atau dengan teman-teman kalian, dengan siswa, ada perbedaan pendapat. Bagaimana caranya Naufal menghadapi perbedaan pendapat dalam tim OSIS atau dengan siswa lainnya, dengan teman-teman? Pertimbangkan, Ustaz. Ya, Pertimbangkan. dipertimbangkan. Kalau Rizky? Mengadakan musyawarah Mengadakan musyawarah. untuk menghadapi pendapat tersebut. Kalau Royan? Diskusikan secara baik dan benar. Didiskusikan dengan baik. Kalau Furqan? Membuat rapat musyawarah satu sama lain agar tidak terjadi pertengkaran. Baik. Begini ya. Tentunya harapan saya nanti OSIS yang terpilih yang baru ini ada gebrakan-gebrakan yang bisa dilakukan. Ada program-program yang betul-betul hidup kegiatan. Sekolah itu bisa hidup kegiatannya kalau OSIS punya peranan penting. Karena kalian adalah pelaku utama. Dan ketua OSIS punya peran. Tentunya antum berempat adalah calon ketua OSIS, sekaligus insya Allah semuanya nanti akan menjadi, saya harapkan, pengurus OSIS. Oke, saya mau tanya tentang kualitas kepemimpinan. Saya ke Rizky lagi ya, Rizky Halilintar. Coba Rizky sebutkan 3 kualitas kepemimpinan yang Rizky anggap penting bagi seorang ketua OSIS. 3. Amanah, tanggung jawab, dan tidak membeda-bedakan. tidak membeda-bedakan. Kalau Royan?
bertanggung jawab dan percaya diri. Amanah, bertanggung jawab, percaya diri. Furqan, Berakhlak mulia, ya, berakhlak mulia, sopan dengan ustadz atau kakak kelas, sopan dengan ustadz dan kakak kelas, terus percaya diri, percaya diri. Kalau Naufal, Amanah Ustaz. amanah, Bertanggung jawab. bertanggung jawab, terus Bersikap adil. ya, bersikap adil. Baik. Sekarang tentunya kualitas itu yang amanah ya, yang paling utama. Mudah-mudahan nanti antum bisa amanah semua. Saya kembali ke Royan lagi. Saya ingin tanya tentang lebih lanjut lagi tentang program dan kegiatan ya, luar visi misi tadi. Karena perwajahan OSIS itu dilihat dari komitmen seorang pemimpin. Saya mau tanya, ketika antum ditunjuk menjadi ketua OSIS terpilih untuk periode yang akan datang, apakah antum siap dan bersedia menjadi ketua OSIS? Dijawab. siap ustadz, Insyaallah siap. Insyaallah siap. Baik. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, kegiatan apa yang antum prioritaskan selama masa jabatan antum nanti kalau terpilih? Kegiatan apa yang antum prioritaskan di OSIS? Kalau Royan? Kemampuan bahasa Arabic Day, terus apa? English Day. Oke. Furqan, ekskul komputer, Eskul komputer, berbahasa Arab, berbahasa Arab. Naufal, Menerapkan Ustaz. panahan bahasa Arab. Panahan Ustaz. Oke. Menerapkan bahasa Arab dan mengaktifkan ekskul yang tidak aktif. Oke, mewajibkan bahasa Arab dan mewajibkan ekskul yang tidak aktif. Baik. Misalkan dalam program OSIS ada kegiatan yang ingin kalian laksanakan, tapi ternyata di sekolah ada keterbatasan anggaran. Saya sekarang bicara anggaran. Bagaimana antum menyiasati supaya program-program OSIS tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran? Furqan. Antum ingin buat program OSIS berjalan, tapi ternyata anggaran dari sekolah terbatas. Bagaimana antum menyiasati supaya program OSIS tetap jalan dengan keterbatasan anggaran? membuat osis bergerak, Kalau Naufal, Cek-cek. ceka-ceka, kumpul-kumpul ya. Kalau Rizky Halilintar, Membuat program lain yang sesuai dengan keterbatasan sekolah. oke, buat program lain ya. Oke. Kalau Royan, berinfak, selasnya. Oke, baik. Nah, santai ya. Saya mau tahu dulu supaya nanti jelas. Jadi ketua OSIS itu pasti butuh komitmen tinggi ya, butuh komitmen tinggi. Saya maunya nanti ketua OSIS bukan sekedar nama saja, dikasih SK dan diumumkan, tapi butuh komitmen tinggi. Selain kita ketua OSIS, kita juga aktif di halaqah, ada belajar di kelas. Saya mau tanya Naufal lagi, bagaimana antum bisa mengatur waktu antara tanggung jawab kita sebagai ketua OSIS dan kewajiban kita belajar? Silakan Naufal. Disesuaikan Ustaz dengan waktu luang. Membuat jadwal terus. Membuat Jadwal
kegiatan sehari-hari yang sesuai dengan yang Royan, Memaksimalkan waktu belajar. Furqan, buat jadwal agar waktu teratur. oke. Misalkan saya antum dihadapkan pada situasi harus memilih antara tugas OSIS dan kegiatan akademik yang penting atau kegiatan belajar. Apa yang akan antum lakukan? Kalau ada dua situasi, ada kegiatan OSIS mendesak, yang sudah rencanakan sama kerjakan, tapi ternyata ada juga kegiatan akademik yang penting juga. Rizky, bagaimana antum menghadapi kalau ada situasi seperti itu? mementingkan kegiatan OSIS karena OSIS berhadapan ini, dihadapkan. Ada kegiatan akademik sekolah, kemudian ada juga tugas di OSIS. Gimana antum menghadapi itu? kegiatan OSIS Kegiatan OSIS. Royan, Didiskusikan didiskusikan. Kegiatan OSIS agar programnya tetap berjalan. Oke, Naufal, dipindahkan di hari lain Ustaz. dipindahkan ke hari lain. Yang mana? Ustaz, kegiatan OSISnya. Oke. Baik. Saya lagi ke Royan ya. Ini hal penting juga. Misalkan antum sudah terpilih sebagai ketua OSIS. Bagaimana antum bekerja sama dengan guru dan pihak sekolah untuk memastikan bahwa OSIS ini bisa berjalan dengan lancar? Musyawarah. Menyepakat. Furqan, Bekerja sama dengan Ustaz untuk membicarakan. oke. Naufal, Didiskusikan Ustaz sama anggota dan Ustaz. Rizky, mengadakan musyawarah Ustaz. Musyawarah bersama Ustaz. musyawarah dengan Ustaz. Nah, kemudian saya ke keaktifan anggota. Furqan lagi ya. Misalkan ada anggota OSIS kurang aktif. Bagaimana antum menyikapi dan membantu teman yang kurang aktif itu supaya bisa terlibat dalam kepengurusan OSIS? Silahkan. Membuat program baru dan membuat program baru dan membuat program dari Oke. Naufal, Disemangati Ustaz teman. ya. Baru buat juga program baru. Oke. Rizky, menasihatinya Ustaz dan juga menyemangatinya. Royan, Menerapkan konsekuensi terhadap ketidakaktifan anggota. oke, baik. Baik. Saya ingin pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir untuk semua ya, untuk semuanya.
Siapa lagi? Sekenoval ya. Ini pertanyaan tentang kepemimpinan. Karena pertama-tama tentunya kita bersyukur bisa masuk kualifikasi sebagai calon ketua OSIS. Hasil ini akan menjadi pertimbangan saya untuk mengusulkan siapa yang berhak menjadi calon ketua OSIS di SMP Tahfiz Al-Quran Wahda Islamiyah Anak Bandung. Nah, pertanyaan penting yang terakhir, misalkan antum berada dalam situasi sulit atau situasi penuh tekanan. Mengerti ya situasi sulit? Paham semua? Royan, situasi sulit dan penuh tekanan, mengerti? Oke, mengerti. Bagaimana cara antum menjaga ketenangan dan bertindak secara bijaksana di tengah kondisi sulit dan penuh tekanan itu? Naufal. Bersatu, Ustaz. Bersatu. Reski? Mengintrospeksi diri dan meminta nasihat-nasihat kepada teman. Meminta instruksi kepada pengurus. bermusyawarah dan menasihati teman-teman tidak tertekan. Baik. Syukron semua. Saya ucapkan terima kasih untuk antum semua atas kesediaan. Satu hal anak-anakku sekalian yang penting untuk saya sampaikan bahwa kesediaan kita menjadi pengurus OSIS ini adalah salah satu bentuk pembelajaran nanti bagi antum, dan saya harap mudah-mudahan ini dijadikan motivasi ya, untuk belajar, dan betul-betul OSIS nanti ini tempat kita untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan kita, sekaligus memberikan kontribusi untuk sekolah. Bagaimana kita mengaktifkan teman-teman antum semua, belajar dari kepengurusan yang lama, hal-hal yang baik dilanjutkan, dan hal-hal yang butuh diperbaiki, butuh ditingkatkan, harus sudah ada di dalam pikiran kita. Ini yang harus saya berikan di OSIS, insya Allah. Thayyib, saya rasa itu. Syukron, jazakumullah khairan. Insya Allah yang berikutnya mungkin saya akan ada wawancara personal satu-satu orang yang berikutnya ke kalian ya, supaya lebih memastikan lagi ya. Dan insya Allah silahkan ditunggu untuk pengumuman berikutnya. Saya cukupkan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Royan? Tidak ada? Furqan? Cukup? Naufal? Cukup? Rizky Halilintar? Cukup di ya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat.